Shalom umat Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam ibadah mesbah doa di saat ini. Saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus luar biasa baik dalam kehidupan saya secara pribadi, keluarga. Saya percaya juga saudara tetap bersyukur karena kita boleh ada sampai saat ini hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Untuk kita memulai ibadah saat ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, sungguh Engkau baik, Engkau sungguh sangat amat baik dalam kehidupan kami. Kami masih ada sampai saat ini karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, dan kerinduan kami untuk senantiasa meninggikan nama-Mu Bapa. Layakan kami Bapa, ampuni kami Tuhan, agar seluruh ibadah di saat ini berkenan kepadamu Bapa. Untuk itu ambil alih seluruh ibadah ini dari awal sampai akhirnya, jadi hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Pujian syukur bagi-Mu Bapa, buat kasih anugerah-Mu yang besar. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan sebab Dia baik. Terpujilah namanya yang kudus. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Engkau baik, engkau baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Terpuji-pujilah namamu yang kudus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri padamu, dalam tanganmu hatiku teguh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya.
Puji namamu Tuhan, kami agungkan namamu Bapa. Sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan, kasih setiamu kekal. Kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Yesus. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Benar Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Bapa. Sungguh Engkau dahsyat, sungguh Engkau hebat Tuhan. Kasih setiamu tetap selama-lamanya bagi kami. Di saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskan setiap kami, setiap pendengar yang mendengar firman-Mu di saat ini. Ambil alih hati dan pikiran kami Tuhan, biar firman kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami yang mendengar. Yang datang dengan persoalan menjadi kekuatan Tuhan Yesus, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada dalam tekanan-tekanan hidup merasa dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman kebenaran-Mu termeterai dalam kehidupan kami dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan. Terpujilah nama Tuhan dari kekal hingga kekal. Shalom umat Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, nasihat supaya bertekun. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merentangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak,
tetapi anak-anak gampang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pembacaan kita ini ayat yang pertama penulis menyatakan bahwa kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ini dimaksudkan pada ayat sebelumnya, yaitu pada pasal 11, di mana dalam pasal 11 menjelaskan tentang tokoh-tokoh iman seperti Habel, Henok, Nuh, Abraham, dan Sarah. Bahkan Abraham sampai disebut bapak segala orang beriman. Nah, inilah tokoh-tokoh yang patut kita teladani imannya. Di sini dengan jelas penulis memberi kita syarat-syarat yang harus kita penuhi di dalam perlombaan iman. Kalau kita mau keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam perlombaan iman, maka kita wajib untuk melakukannya. Itu syaratnya yang pertama, yaitu ada pada ayatnya yang pertama, menanggalkan beban dan dosa. Yang mau tanggalkan beban dan dosa, katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara yang mau menanggalkan beban dan dosa. Nah, kita tahu bahwa semua orang yang ingin agar dia berhasil dalam satu perlombaan atau menjuarai sebuah perlombaan, dia wajib untuk menanggalkan beban apapun. Dia rileks di dalam mengikuti perlombaan tersebut sehingga dia keluar sebagai pemenang. Tidak mungkin dong kita mengikuti sebuah perlombaan dengan memikul beban. Pasti kita tidak akan memperoleh kemenangan karena kita terhalang oleh beban-beban yang kita pikul. Nah, syarat yang kedua, pada ayat yang kedua, yaitu marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi syarat yang kedua adalah mata kita harus tertuju kepada Yesus. Karena ketika kita menghadapi masalah dalam persoalan kehidupan ini, biasanya pikiran kita, hati kita, semuanya itu tertuju kepada persoalan kita, masalah kita. Sehingga kita merasa kita tidak kuat, kita merasa putus asa, kecewa, hilang harapan. Tapi firman Tuhan dengan tegas saat ini menyatakan mata kita harus tertuju kepada Yesus. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2, Daud mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Haleluya. Jadi pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Karena ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengambil alih seluruh persoalan kita. Pertanyaannya, mengapa mata kita harus tertuju kepada Tuhan? Itu masih ada pada ayatnya yang kedua. Karena Yesus yang memimpin kita dalam iman. Ya. Kalau kita sendiri berjalan dengan persoalan kita, sudah pasti kita tidak sukses. Kita tidak bisa keluar sebagai pemenang. Dan yang kedua, mengapa mata kita harus tertuju kepada Yesus? Ayat selanjutnya. Dan iman itu Yesus membawa kepada kesempurnaan. Karena Yesus yang memimpin iman kita, maka iman itu akan tertuju kepada kesempurnaan. Iman kita akan menjadi sempurna seperti Kristus. Karena Kristus sudah mengambil alih seluruh persoalan kehidupan kita. Syaratnya yang ketiga adalah ingat selalu akan Dia, yaitu ingat selalu akan Yesus. Ya. Jadi di sini mengapa kita harus selalu mengingat akan Yesus? Karena Yesus telah menanggung seluruh bantahan, siksaan, deraan, bahkan cambuk sampai tubuhnya berdarah-darah.
kita mengalami cambukan masalah, kita boleh berdarah-darah tapi tidak sehebat yang dialami oleh Yesus dari orang-orang berdosa. Supaya jangan kita menjadi lemah dan putus asa, saudara. Jadi kalau kita selalu mengingat akan pengorbanan penderitaan Yesus, maka kita menjadi kuat. Kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Dan hal yang keempat adalah mau dihajar oleh Tuhan. Yang mau dihajar oleh Tuhan, katakan amin. Pasti ada orang yang mengatakan, siapa sih yang mau dihajar? Orang pasti mau yang baik dong. Kenapa mau dihajar? Tapi ini yang dihajar adalah dihajar oleh Tuhan, bukan dihajar oleh manusia. Ya, mengapa kita mau dihajar oleh Tuhan? Ya, pada ayat-ayat ke-5 sampai ayatnya yang ke-8 situ jelas dikatakan bahwa kita kalau mau dihajar oleh Tuhan, itu tanda bahwa kita dikasihi Tuhan. Ya. Ayat 6 mengatakan, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau kita adalah anak, maka pasti kita mau dihajar. Kalau kita sebagai orang tua, kita sering menghajar anak-anak kita kalau mereka bersalah. Demikian halnya dengan Bapa di sorga. Bapa menghajar kita karena kita dikasihinya. Yang kedua, mengapa kita mau dihajar? Tanda pengakuan kita Allah sebagai tandanya bahwa kita adalah anak-anak yang sah. Itu pengakuan dari Allah bahwa kita adalah anak-anak yang sah, sehingga kita harus dihajar. Ya. Dan yang ketiga, kita dihajar demi untuk kebaikan kita. Jadi apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, pasti itu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Jadi terkadang kita mengalami banyak persoalan, sakit penyakit, kita mengalami masalah dengan lingkungan di mana kita berada, di tempat pekerjaan kita, pergaulan kita. Kita percaya bahwa ketika kita merelahkan diri kita untuk dihajar oleh Tuhan melalui berbagai persoalan yang kita hadapi, maka Tuhan memperlakukan kita sebagai anak-anak, bukan anak-anak gampangan. Demikian firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman ini adalah Tuhan sendiri. Dan firman itu hidup, berkuasa. Firman itu seperti pedang yang menusuk sampai ke sumsum. Dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah kepada setiap orang. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Hamba sudah selesai berbicara. Tapi Roh Kudus, Engkau tidak pernah selesai dengan kami. Firman kebenaran Tuhan jabarkan terus dalam kehidupan kami. Percaya bahwa setiap orang yang mendengar firman ini dimerdekakan di dalam kuasa darah Yesus. Sudah terbebas dari segala beban-beban kehidupan ini, sakit penyakit, masalah yang silih berganti dalam kehidupan ini. Yang lemah dikuatkan, yang ada di dalam penderitaan diberi kekuatan Tuhan. Biarlah kami senantiasa mau memandang Tuhan sebagai Tuhan yang memimpin kami dalam iman, sehingga kami akan mencapai kesempurnaan.